Renungan kita, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual dan melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Aku berpikir, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadikan kesulitan di mataku. Ternyata Tuhan menempatkan mereka di tempat-tempat licin. Mereka jatuh hingga hancur. Tetapi Tuhan tetap dekatku dan memegang tanganku. Ia menuntunku kemudian mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara seiman, seagama, dan semuanya saya bungkus dalam saudara dalam kemanusiaan. Anda semua ada di hatiku, setara, seimbang, dan dalam kebersamaan sebagai manusia di dalam kemanusiaan. Saudara sekalian, apa yang kita baca tadi merupakan Mazmur dari Asaf. Ini juga membuktikan kepada kita bahwa kitab Mazmur bukan melulu ditulis oleh satu orang sebagaimana pengetahuan umum yang ada di dalam pemikiran banyak orang. Mazmur yang 150 pasal itu lebih dari hasil karya lebih dari 10, 20 atau mungkin sekitar 40 orang yang menulis atau mengubah syair-syair dalam kitab Mazmur. Kemudian dikumpulkan jadi satu pada awal umat pada masa lalu membukukan karya-karya dari sebelumnya untuk dijadikan patokan dalam bersosialisasi, bermasyarakat, beragama, dan juga dalam rangka membangun suatu komunitas iman yang sama. Nah, salah satu karya dari Mazmur ini adalah Asaf, pemimpin biduan, pemimpin penyanyi, para penyanyi. Agaknya Asaf menulis atau mengubah lagu ini berdasarkan pengalaman iman dia secara pribadi dan berdasarkan interaksi dia dalam kehidupan keseharian. Dan itu juga merupakan simpulan dari apa yang dia dapatkan dalam kehidupan sehari-hari yang dia temukan dalam interaksi sosial dengan banyak orang. Nah, banyak orang termasuk si Asaf ini menemukan bahwa mereka mengalami suatu hal yang bisa dikatakan cemburu atau kecewa atau merasa bahwa mengapa orang fasik, mengapa orang jahat, mengapa para pembual semujur atau mengalami hidup yang baik-baik saja. Asaf mengatakan bahwa mereka tidak mengalami kesakitan, mereka gemuk, mereka tidak mengalami kesusahan seperti orang lain, mereka tidak kena tulah. Sehingga Asaf berpikir bahwa sia-sia dia menjaga kehidupannya yang bersih.
sia-sia dia mempertahankan hidup dan kehidupan dengan moral yang baik, hal-hal yang baik, tidak melakukan kejahatan. Dia berpikir sampai ke sana. Dia mengalami sakit penyakit, dia mengalami penderitaan. Dan banyak orang alami seperti itu. Ketika itu mereka pun bertanya-tanya, mengapa orang jahat tidak mengalami kesakitan dan derita? Mengapa para pembual, para pembohong, pemfitnah, dan orang-orang yang jauh dari Tuhan kok hidupnya baik-baik saja? Dalam keadaan bertanya-tanya ataupun cemburu ataupun mungkin saja kecewa seperti itu, mereka termasuk Asaf bermaksud mengetahuinya. Mereka bertanya kepada Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan mengapa ada ketidakadilan menurut mereka. Orang jahat baik-baik, orang yang baik-baik malah mengalami derita. Ternyata Tuhan memberikan mereka jawab bahwa kehidupan orang jahat, kehidupan orang fasik itu seperti di tanah yang licin. Mereka akan tergelincir dan jatuh. Sebaliknya, orang yang mempertahankan kehidupan yang bersih, yang mempertahankan kelakuannya yang baik, etika moral, bekerja dengan baik, dan menunjukkan gaya hidup dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, justru tetap dipegang Tuhan. Tuhan menuntun mereka, kemudian menuntun dan mengangkat mereka dalam kemuliaan. Sampai titik itu, Asaf dan teman-temannya menyadari diri bahwa tidak perlu merasa kecewa, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa cemburu terhadap kelebihan-kelebihan yang ada pada orang jahat. Tidak perlu membuat hal yang semacam benci terhadap orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Karena Tuhan punya rencana untuk mereka. Rencananya adalah mereka akan hancur karena kejahatan dan kelakuan mereka yang tidak bersih tersebut. Saudara-saudara sekalian, dalam konteks kekinian, Anda dan saya bisa saja seperti pemazmur pada masa lalu. Bisa saja seperti Asaf dan teman-temannya. Mungkin saja kita sempat berpikir mengapa orang yang jahat, orang yang melakukan kejahatan kok dia punya hidup baik-baik saja. Mungkin saja kita berpikir bahwa si jahat itu tetap untung, si jahat itu tetap menikmati hidup dan kehidupan seakan-akan tanpa hambatan apapun. Bahkan melalui kejahatan dan kelakuan mereka, mereka mampu berkuasa, mampu memiliki banyak hal, dan bahkan menurut kita mereka bahagia. Mereka mampu untuk segala sesuatu. Namun Asaf mengajar kita, Mazmur 73 ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi mereka. Ya, Tuhan punya rencana bahwa mereka akan mengalami yang luar biasa juga. Ya, itu sesungguhnya di tempat yang licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Kesudahan orang yang jahat adalah kehancuran. Sementara kesudahan saudara dan saya yang mempertahankan kehidupan yang bersih, yang melakukan hal-hal yang baik, akan dituntun Tuhan, dan menurut firman Tuhan akan diangkat menuju ke kemuliaan. Saudara, itulah keadaannya, bukan? Sekarang bagaimana dengan kita? Terpulang pada saudara dan saya. Kita seperti Asaf yang kecewa mungkin. Sesaat bisa saja kita kecewa. Tapi kita ingat, kehendak Tuhan mengatakan, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, ternyata Tuhan menempatkan mereka di tempat licin. Mereka akan jatuh hingga hancur. Tetapi saudara, tetap Tuhan dekat memegang tanganmu, Ia menuntunmu kemudian mengangkat ke dalam kemuliaan. Kita tunduk kepala. Tuhan Bapa, Tuhan yang kami sapa, yang kami kenal, kami sekali lagi datang kepadamu, menyerahkan kekecewaan hati, kegulatan hati kami kepadamu. Tapi kami percaya bahwa kesudahan orang jahat adalah kehancuran.
Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau pimpin kami, tuntun kami supaya kami tetap mempertahankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.